Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Aden Sadewo dari kelas studi VKF NIM 19410080 dengan dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi MA. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari salah satu ulama, yaitu Imam Izzuddin bin Abdussalam. Mengenai biodata beliau memiliki nama asli Abu Muhammad Abdul Aziz. Beliau dikenal oleh kalangan luas dengan nama Syekh Al-Izzuddin bin Abdussalam atau dikenal juga dengan Al-Iz bin Abdussalam. Beliau memiliki nasab Syekh Al-Imam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abi Al-Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhazzab As-Sulami Al-Maghribi Ad-Dimashqi Al-Misri Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Damaskus, Syria. Hanya saja terdapat dua pendapat berbeda mengenai tahun kelahiran beliau. Ada yang menyatakan beliau lahir pada tahun 577 Hijriah dan ada yang menyatakan beliau lahir pada tahun 578 Hijriah. Mengenai biodata orang tua, istri, dan anak beliau, karena Imam Izzuddin bin Abdussalam ini dilahirkan dari keluarga miskin dan dari keturunan biasa, karena itulah sangat sedikit informasi yang didapat mengenai kehidupan masa kecil beliau. Beliau wafat di Mesir pada tahun 660 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Al-Qarafah Al-Kubra. Selanjutnya mengenai sifat beliau. Dari segi fisik, tidak ada sumber yang menceritakan keadaan fisik Imam Izzuddin bin Abdussalam ini. Kemudian dari segi akhlak, beliau diberi gelar Sultanul Ulama, yang artinya sultan atau raja dari para ulama. Gelar ini dipopulerkan oleh murid beliau, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Kemungkinan gelar ini disematkan pada nama beliau lantaran beliau dikenal sebagai seorang ulama yang berani menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak sejalan dengan ajaran agama dan mendatangi para penguasa untuk menyampaikan hujah-hujah beliau di hadapan mereka. Selanjutnya mengenai kisah beliau dalam mencari ilmu. Meskipun beliau baru mulai menuntut ilmu pada usia tua, namun beliau sangat bersemangat menghafalkan kitab dan giat belajar, dan secara berkala mengaji pada para ulama besar pada masa beliau. Ketekunan beliau juga ditunjukkan dengan jarangnya tidur pada malam hari. Beliau pernah berkata bahwa selama 30 tahun beliau tidak tidur sebelum benar-benar memahami kitab yang sedang beliau pelajari. Mengenai guru-guru beliau, Imam Izzuddin berguru kepada banyak sekali guru. Namun ada 3 guru yang memiliki pengaruh besar pada akhlak dan pola pemikiran beliau. Yang pertama, Al-Qadi Abdus Somad Al-Harostani. Beliau merupakan salah satu pembesar fuqaha mazhab Syafi'i. Yang kedua, Syekh Saifuddin Al-Amidi. Dalam bidang usul atau ilmu tauhid, Imam Izzuddin belajar pada Syekh Saifuddin Al-Amidi, seorang ulama yang dikenal sangat pandai dalam bidang usul dan diskusi. Yang ketiga, Imam Fakhruddin bin Asakir, merupakan guru Imam Izzuddin dalam bidang hadis dan fikih mazhab Syafi'i. Selanjutnya mengenai karya, prestasi, dan murid-murid beliau. Di antara karya-karya terkenalnya adalah Al-Qawaid Al-Kubra, Al-Qawaid As-Sughra, Mukhtasar Sahih Muslim, Al-Fatawa Al-Misyrah, Bidayah As-Su'ul fi Tafdil Ar-Rasul, dan Maqasid Ar-Ri'ayah. Tidak hanya itu, beliau juga menulis beberapa kitab tafsir, di antaranya Al-Kamil fi Tafsir Al-Quran, Al-Naqtu wal Uyun Mukhtasar Tafsir Al-Mawardi, Fawaid fi Mushkil Al-Quran, dan Al-Isyarah ila Al-Ijaz fi Ba'di Anwa Al-Majaz. Mengenai prestasi beliau, banyak sekali pujian dari para ulama terhadap beliau. Tajuddin As-Subki menyebutnya sebagai Syekhul Islam wal Muslimin, salah satu imam terkemuka, Sultanul Ulama, imam pada masanya yang tidak ada duanya, penyeru kepada yang ma'ruf dan pencegah kemungkaran. Mengenai murid beliau memiliki beberapa murid yang terkenal, yaitu Syekhul Islam Ibnu Daqiq Al-Aid, yang pertama kali menisbatkan gelar Sultanul Ulama kepada beliau. Yang kedua, yakni kedua putranya, yaitu Abu Ishaq Ibrahim dan Abdul Latif.
Selanjutnya adalah mengenai peran beliau untuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa sebaik-baik jihad adalah mengatakan yang hak di depan penguasa yang zalim. Bagi seorang alizu, hadis tersebut sebagai pelecut semangat, sehingga tidak jarang ia harus mendatangi para penguasa untuk sekedar menyampaikan nasihat dan kritikan di depan mereka secara langsung. Imam Alizu turut serta menghadang tentara Tartar bersama kaum muslimin. Bahkan beliaulah tokoh intelektual di balik aksi jihad itu. Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 5 Ramadan 658 Hijriah, kaum muslimin berhasil mematahkan serangan Tartar di Ain Jalut. Padahal pada masa itu, bangsa Tartar terkenal sebagai imperium yang begitu mendominasi. Namun berkat persatuan dan semangat jihad yang digalang oleh Imam Alizu, kaum muslimin berjaya. Yang selanjutnya adalah kisah inspiratif mengenai beliau. Pernah suatu ketika Imam Izzuddin bin Abdussalam menemui Sultan Najamuddin Ayyub yang tengah duduk dalam istananya. Pada saat itu istananya yang megah tengah ramai. Imam Alizu berkata, "Hai Ayyub, apa hujahmu di depan Allah bila dia bertanya padamu, bukankah aku telah memberikanmu kekuasaan di Mesir, lalu kenapa kamu menjual khamar?" Sultan menjawab, "Apa itu benar terjadi?" "Benar, seorang wanita menjual khamar di kedainya sedang engkau asyik duduk di istanamu," jawab sang imam. "Tuanku, itu adalah kebijakan sultan sebelumnya, yaitu ayahku." Sultan membela diri. "Berarti engkau termasuk di antara mereka yang mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk mereka." Beliau lalu meminta sultan menutup kedai itu. Imam Alizu ditanya apa ia tidak takut saat mengkritik sultan di majelis yang penuh dengan orang-orang yang culas. Beliau menjawab, "Anakku, aku menghadirkan ketakutan pada Allah." Serta-merta sultan bagaikan kucing di hadapanku. Sultan akhirnya menutup kedai yang dimaksudkan, dan sejak saat itu ia berkomitmen tidak akan membiarkan setiap kemungkaran yang ada. Demikianlah biografi singkat mengenai sang Sultanul Ulama, Imam Izzuddin bin Abdussalam. Semoga Allah mengangkat derajatnya dan kita bisa meneladani dan meniru beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.